Selamat siang semuanya. Siang, Lihat Pak. ini. Siang. Lumayan, udah ada 19 ya? 20. Keren. Oke. Inilah pertemuan kita yang kedua. Jadi kalau melihat pertemuan kita di minggu kemarin, kita baru membahas tentang mikroprosesor. Kita bedah di dalamnya, dan isinya apa aja? Oh, ternyata ada control unit, ada ALU, arithmetic logic unit, dan juga ada register. Dan kemarin kita sudah membahas di register itu dia ada beberapa jenis kan? Ada register untuk menyimpan data yang A, B, C itu. Kemudian ada register untuk menyimpan alamat. Dan juga nanti ada beberapa register lainnya. Seperti misalnya yang kalau kita bahas minggu lalu, itu ada namanya instruction pointer dan juga instruction register. Nah, kita coba review untuk yang kuis di minggu kemarin. Jadi ingat, kuis di sini maupun tugas itu fungsinya hanya untuk kehadiran. Jadi tidak untuk dinilai. Meskipun hanya untuk kehadiran, tapi juga bisa memberikan feedback kepada teman-teman. Minggu pertama itu Pak Bogi sebenarnya jelasinnya apa aja sih? Jadi bisa kebayang setelah melihat yang kuis ataupun tugas di mingguan ini. Kita coba lihat ya. Ada 5 pertanyaan untuk kuis yang pertama. Pertanyaan pertama adalah pada saat, kita langsung kerjain aja ya. Oke. Bagaimana cara kerja mikroprosesor? Oh, saya nggak bisa ini ya. Kalau di sini nggak bisa ngecek. Oke. Baik, kita masuk ke editnya aja. Edit atau preview quiz. Nah, ini. Untuk berinteraksi dengan support system yang lainnya, mikroprosesor, support system dari mikroprosesor. Nah, support systemnya ada apa kemarin? Ada input, output, kemudian juga ada clock, dan lain-lainnya. Nah, mikroprosesor pada saat berinteraksi dengan support system tadi, mikroprosesor menggunakan yang namanya bus untuk memindahkan atau mentransfer informasi. Bus ada 3 jenis, yaitu bus untuk mentransfer memori, kontrol, address, atau data. Oke. Bus itu hanya bisa mentransfer 3 jenis informasi, yaitu alamat, data, dan kontrol. Jadi yang bukan bus itu adalah memori bus. Oke. Nah, apa fungsi data bus? Ya, untuk mentransfer data. Karena kemarin kan kita coba lihat beberapa contoh mikroprosesor. Ada D0, D1, D2, D3, D4, sampai D7. Nah, itulah yang disebut sebagai data bus atau D-bus. Makanya istilah D itulah dari data. Kemudian address bus. Fungsinya adalah untuk mentransfer alamat. Nah, kemarin pas kita bahas beberapa jenis mikroprosesor, ada yang A0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Ada yang sampai A16, ada yang sampai A19. Nah, fungsinya adalah untuk mentransfer alamat. Nah, itulah yang disebut sebagai address bus. Nah, namanya A0, A1, A2, dan seterusnya.
Nah, kalau kontrol bus gimana? Nah, kontrol bus dia tidak ada penamaannya. Jadi nggak ada C0, C1 nggak ada. Tapi ada yang bisa kita gunakan misalnya, sekarang saya ingin membaca memori. Maka bus control yang bekerja untuk memerintahkan sekarang saatnya untuk membaca memori. Tapi kalau saya ingin menulis ke memori, oh berarti kontrol busnya bukan yang itu, tapi yang lainnya lagi yang aktif seperti itu. Oke, lanjut. Bus mana yang bidireksional? Nah, bus yang bidireksional terlihat sebenarnya di gambar yang apa? Input, mikroprosesor, output, di bawahnya ada memori. Nah, address bus, kalau kita ngelihat gambarnya, dia pasti arahnya keluar dari mikroprosesor. Oke, kontrol bus juga demikian. Dia hanya satu arah, entah keluar dari mikroprosesor atau dari luar bisa memberikan informasi ke mikroprosesornya. Jadi kalau address bus one way dan arahnya pasti keluar, kalau kontrol bus dia juga one way, tapi ada yang keluar, tapi ada juga yang ke dalam, tapi pasti beda jalurnya. Nah, data bus itu adalah bus yang dua arah. Kenapa? Soalnya data bus itu bisa keluar dari mikroprosesor, bisa juga masuk ke dalam mikroprosesor. Itu data bus. Jadi jawaban yang benar adalah data bus yang bidireksional. Lanjut. Sebuah mikroprosesor punya D0 sampai D7 dan A0 sampai A10. Berarti mikroprosesor ini bisa memproses data dalam data loh. Data yang diproses ya berarti selebar database-nya. Karena database adalah D0 sampai D7, berarti ada D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, dan D7. Berarti total ada 8 bit yang bisa diproses dalam saat yang bersamaan. Jadi jawabannya, prosesor tersebut bisa memproses data sebesar atau selebar 8 bit. Oke, lanjut lagi. Pertanyaan keempat, mikroprosesor punya D0 sampai D7 dan A0 sampai A10. Itu berarti mikroprosesor tersebut dapat mengakses memori dengan ukuran berapa? Nah, ini berarti perlu kita coret-coret. Oke, kita pakai ini aja. A0 sampai A10 berarti misalnya ini A10. A7, 4, dan A3, A0. Oke, kita bikin seperti ini. Jadi yang paling kanan itu adalah yang least significant bit, jadi bit yang paling kecil bobotnya. Teman-teman masih ingat kan ya? Jadi kalau bobot itu kan, oke kita bikin aja lah yang lengkap, biar nggak bingung. A9, A8. Kemudian ada A7, ini dipisah aja biar nggak enak. A6, A5, dan A4. Kemudian blok berikutnya A2, A1, dan A0. Nah, bobotnya adalah mulai dari paling ujung, ini bobotnya adalah 1, ini bobotnya adalah 2, ini bobotnya adalah 4, ini bobotnya adalah 8. Masih ingat kan ya? Kemudian yang ini bobotnya adalah 16, yang ini bobotnya adalah 32, ini bobotnya adalah 64, dan ini bobotnya adalah
128. Oke, dan seterusnya ya. Nah, address bus itu digunakan untuk mengalamati memori. Kalau mikroprosesor ingin mengakses memori dengan alamat yang paling rendah, itu berarti dia akan mengeluarkan 0, 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 0. Semuanya 0. Dan ini dilanjutkan terus untuk semua kombinasi. Pertamanya 0 semua, terus 1. Lanjut lagi. 1, 0. Lanjut lagi. 1, 1. Lanjut lagi. 1, 0, 0. Dan seterusnya sampai semuanya berubah menjadi 1. Seperti ini. Nah, dari 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai semuanya berubah menjadi 1 itu, dia ada berapa kombinasi? Hitungnya gampang, tinggal 2 pangkat jumlah atau lebar address busnya. Address busnya ada A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, dan A10. Berarti total ada 11. Nah, 2 pangkat 11 itu ada berapa? Kalau misalnya malas ngitung, yuk pakai kalkulator aja. Dua 2048, Pak. pangkat berapa? 2048, Pak. 2048 ya. Oh iya benar banget 2048. Keren. 2048. Berarti dia ada 2048 kombinasi nilai dari semuanya 0 sampai semuanya 1. 2048 kalau mau ngitung ya silakan aja. Nah, 2048 itu berarti 2048 sel memori yang bisa diakses. Nah, satu selnya itu selebar database. Database-nya ada 8 bit atau 1 byte. Berarti dia bisa mengakses alamat, mikroprosesor ini bisa mengakses alamat 2048 sel memori, dan satu sel memori itu sama dengan 8 bit atau sama dengan 1 byte. Berarti mikroprosesor tersebut bisa mengakses memori 2048 byte. Atau bisa disingkat menjadi 2 kilobyte. Berarti jawaban yang benar adalah A. Oke, bingung? Nggak usah khawatir karena justru ini adalah topik materi kita hari ini. Pertanyaan kelima. Sebuah mikroprosesor sederhana bekerja dalam 3 langkah, yaitu jemput dulu instruksinya, terjemahkan instruksinya untuk tahu ini artinya apa. Baru setelah itu, setelah tahu artinya apa, baru bisa dieksekusi. Berarti urutannya adalah jemput, terjemahkan, eksekusi. IF, DE, EX. Oke, ini untuk yang kuis minggu lalu. Memang ada satu topik yang sebenarnya baru kita akan bahas di hari ini. Tapi tidak apa kan, biar teman-teman juga jadi sudah aware bahwa oh
Minggu ini mau bahas ini. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita coba yang kedua. History of microprocessor. Kita preview. Cuma ada satu pertanyaan doang. Kenapa Intel menang pada saat perang antara tahun 80 sampai 90? Ingat kan, tahun 80 sampai 90 itu adalah perang transistor. Jadi mereka mencoba untuk membuat kesan atau paradigma bahwa semakin banyak transistor yang ditanamkan ke dalam mikroprosesor, maka semakin hebatlah mikroprosesor tersebut. Tapi bukan itu kenapa Intel memenangi perang di tahun itu, karena pas itu memang Intel itu belum punya kompetitor. Karena justru semuanya itu dia rangkul. AMD, sini, yuk bikin prosesor ya bersama-sama. Ini saya kasih desainnya, kamu nggak usah mikir panjang lebar, bikin aja seperti ini. Nanti sudah ada yang siap nampung, yaitu IBM. Dan kamu boleh loh bikin stempel, ini adalah produksinya AMD. Nah, Intel pada zaman itu bisa menangi perang, itu karena dia melakukan, sebenarnya dua jawaban, antara monopoli, karena dia menguasai memang pada saat itu, dan compatibility. Oke. Sekarang kita masuk ke minggu kedua. Minggu kedua ini kita akan bahas tentang oke, berarti kita akan bahas tentang bagaimana cara mikroprosesor berinteraksi dengan memori. Nah, materinya bisa teman-teman download di sini, silakan. Karena ada beberapa animasi, jadi saya berikan dalam bentuk PPTX, bukan PDF. Nah, sekarang kita akan coba bahas materinya. Di sini ada 24 slide, ya dikurangi slide awal, slide akhir. Terus di sini juga masih ada preview, jadi ya sekitar 20 lah. Oke. Pertemuan kedua. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang arsitektur komputer ini kan, bahwa ada mikroprosesor, dan juga ada input, ada output, dan juga ada memori. Nah, di sini kelihatan bahwa dari input itu arah panahnya pasti ke mikroprosesor, jelas dong. Arah informasinya pasti dari input masuk ke mikroprosesor. Tapi dari mikroprosesor ke output berarti arahnya keluar. Oke. Sedikit preview. Nah, contoh dari input adalah push button seperti ini. Lucu ya, merah gitu kayak kayak hidungnya clown. Kemudian mikroprosesornya, nah ini adalah gambar mikroprosesor legendaris. Ini adalah mikroprosesor 4004, mikroprosesor pertama yang dibuat oleh Intel, dan desainernya akhirnya menghilang dan membuat pabrik sendiri. Nah, kemudian memori, teman-teman pasti pernah lihat atau mungkin pernah lihat memori gambarnya seperti ini. Dan untuk outputnya di sini kita berikan gambar speaker. Jadi contohnya untuk yang skema 3, kalau orang mencet push buttonnya, maka kondisi button tersebut akan dibaca oleh mikroprosesor untuk menyalakan speaker. Jadi kayak menyalakan dan seterusnya. Nah, pada saat mikroprosesor ingin berinteraksi dengan komponen lainnya, dia membutuhkan 3 bus, yaitu ada data bus, ada address bus, dan juga ada control bus. Nah, pada saat dulu Federico membuat Intel 4004, dia hanya membuat 4004 itu sedemikian sederhananya sampai dia hanya memiliki control unit dan ALU.
Tentunya ada beberapa register. Tapi sangat sederhana. Dan dia juga membuat langsung satu banding, ada ROM dengan kode 4001 dan RAM dengan kode 4002. Nah, pada saat mikroprosesor 404 ini berinteraksi dengan ROM maupun RAM, tentunya dia membutuhkan saluran untuk bisa berkomunikasi kan. Nah, saluran komunikasi itu dia mendesain ada data bus, saya perlu data bus untuk kirim-kiriman data, baik datanya keluar dari mikroprosesor atau masuk ke dalam mikroprosesor. Atau mungkin malah masuk ke memori atau diambil dari memori. Kemudian, selain data, saya juga butuh bus alamat, address bus. Nah, kalau address bus itu berarti saya dong mikroprosesor yang berkuasa karena saya yang akan memproses. Saya yang menentukan saya mau baca yang mana. Nah, yang mana maksudnya di situ itu adalah address bus. Ditentukan oleh isinya address bus. Makanya mikroprosesor untuk address bus dia arahnya pasti keluar. Karena harus mikroprosesor yang berkuasa penuh. Saya ingin baca input sekarang. Tapi inputnya ada banyak. Input yang mana? Ya saya nentuin dengan menggunakan address bus tadi. Nah, terus selain data address bus, perangkat saya banyak nih. Saya harus bisa memberitahu, saya sebagai mikroprosesor harus bisa memberitahu yang mana yang saya baca. Misalnya perangkat input saya ada 10. Maka saya harus bisa ngasih tahu ke perangkat tadi, kamu saya ingin baca yang kamu ya. Nah, itu menggunakan yang namanya control bus. Oke, itu adalah cara atau saluran komunikasi yang digunakan oleh mikroprosesor untuk berinteraksi dengan perangkat lainnya. Nah, yuk kita coba contoh, lihat mikroprosesor 8088. Kita perhatikan di sini, mikroprosesor 8088, dia punya address bus dan data bus. Dan data busnya dia ada pada pin nomor 16 sampai pin nomor 9. Dan address busnya banyak ya, dari A0 sampai A19. Jadi kalau kita ingat pertanyaan di kuis tadi, kalau misalnya ditanya 8088 memiliki D0 sampai D7 dan A0 sampai A19. Berarti 8088 bisa mengakses memori sebesar berapa? Nah, kita lihat. Dia ada A0 sampai A19 kan? Berarti total ada 20. Nah, jumlah kombinasinya berarti 2 pangkat 20 atau 2 juta. Nah, 2 juta itu berarti dia bisa memilih satu dari 2 juta sel memori. Nah, satu sel memorinya lebarnya berapa? Oh, itu tergantung dari database-nya. Database-nya ada D0 sampai D7, berarti dia 1 byte atau 8 bit atau sama dengan 1 byte. Berarti 888 dia bisa mengakses 2 juta byte atau 2 megabyte. Salah. Kok 2? A0 sampai A19 20, 2 pangkat 20 itu 1 juta. Maaf, koreksi. Berarti 1 juta byte berarti 1 megabyte. Ini adalah kapasitas memori yang bisa diakses oleh 8088.
88. Makanya di komputer PCXT zaman dulu, itu memorinya ya hanya 1 MB, nggak bisa lebih. Mau lebih dari itu, ya upgrade prosesornya dulu. Oke, nah kita perhatikan di sini dia punya address bus, oke, A0 sampai A19. Punya data bus, oke, D0 sampai D7. Terus kontrol busnya yang mana? Sisanya itu sebenarnya kontrol bus. Contoh misalnya WR. WR singkatan dari write, arahnya keluar, dia menunjukkan bahwa kalau pin 29 ini aktif, itu berarti 8088 ingin menulis data. Tapi kalau microprocessor 8088 ingin membaca data, berarti bukan WR ini yang aktif, tapi justru yang pin nomor 32, yaitu RD atau read. Kalau read-nya yang aktif, maka itu menunjukkan 8088 ingin membaca data. Nah, aktifnya gimana? Nah, kalau kita lihat di sini, WR dan RD dia ada garis di atasnya kan? Ada garis di atasnya, itu berarti dia adalah aktif low. Aktif low itu berarti dia aktif kalau low voltage. Karena dia aktif low, berarti kalau low, dia dianggap aktif. Jadi kalau di sini nilainya adalah 0 volt, oh itu berarti dia ingin nulis. Tapi kalau bukan ini yang 0 volt, tapi ini yang 0 volt, oh berarti 8088 ingin baca data. Karena dia aktif low rate-nya. Nah, selain read dan write, ada kontrol bus yang apa lagi ya? Oh banyak. Ada ALE. ALE ini adalah address latch enable. Fungsinya adalah menunjukkan kapan saya harus memisahkan antara address dan data yang ada di sini. Kan di sini kalau kita perhatikan, dia dalam satu saat berfungsi sebagai address, dan dalam saat yang lain dia berfungsi sebagai data. Nah, untuk ngasih tahu perangkat di luar itu, woi sekarang data ya, woi sekarang memori, sekarang address, yaitu dengan menggunakan sinyal ALE, address latch enable. Oke, terkontrol bus apa lagi? Oh, ada reset. Reset, ya sama kayak laptop Anda, kalau ditekan resetnya, biasanya tombol power itu jadi reset, tapi baca sebentar, itu jadi reset. Nah, dia akan langsung restart lagi dari awal. Nah, sama, teman-teman apa juga, kalau resetnya diaktifkan, maka dia akan mulai dari awal lagi. Oke, nah itu sedikit tentang address bus, data bus, dan control bus. Nah, sekarang kita coba lihat lagi ke dalam dari microprocessor 8088. Di microprocessor 8088, ingat kan kemarin ada register, ALU, dan control unit. Nah, control unit di sini tidak digambarkan. ALU adanya di sini karena dia yang untuk maaf kok yang di sini. Maaf. ALU adanya di sini. Dia berfungsi untuk hitung. Kemudian instruction register ada di sini. Register data ada di sini. Register alamat ada di sini dan juga di sini. Jadi ingat, di dalam microprocessor ada register. Ini juga register sebenarnya. Dan ada ALU. Kemudian juga ada kontrol unit. Cuma di sini nggak ada kontrol unitnya, nggak digambarkan. Oke. Lanjut.
Nah, ini sedikit review yang kemarin. Pertama adalah fetch instruksi, instruction fetch, jemput instruksi. Pertama baca instruction pointer, jemput instruksinya, dibawa ke instruction register, diterjemahkan oleh instruction decoder, dan kemudian control unit setelah tahu, oh saya harus gini, maka dia akan mengeksekusinya. Oke. Nah, sekarang tadi kita sudah bahas tentang memori kan, yang tadi di sini. Ada mem0, mem1, mem2. Nah, sekarang kita akan bahas tentang seperti apa sih di dalam memori itu sebelum kita masuk ke gimana caranya mikroprosesor berinteraksi dengan memori. Nah, kenapa kita butuh memori? Pertama, kalau kita perhatikan dari yang animasi tadi, kita butuh memori untuk menyimpan instruksi. Biar mikroprosesor tahu, saya harus ngapain sekarang ini. Nah, perintahnya ada di memori, maka saya harus jemput dulu perintahnya, saya terjemahkan, baru bisa saya tahu, oh saya harus gini, kerjakan. Jadi digunakan untuk menyimpan instruksi. Nah, selain untuk menyimpan instruksi, apalagi nyimpan data. Jadi kayak misalnya, register kan terbatas banget tuh, hanya ada AX, hanya ada A, B, C, dan D di 8088. Kalau saya pengen nyimpan data yang lebih besar dari itu, ya nggak bisa. Terpaksa kita nyimpannya di memori. Begitu kita mau pakai, ya kita jemput dulu, taruh di register, baru kemudian kita proses. Nah, kemudian terkait dengan memori juga, apa itu hierarki memori? Nah, memori itu kan ada beberapa jenis, mulai dari yang paling cepat, paling murah, paling besar, sampai yang paling lambat, paling kecil, dan paling mahal. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah mikroprosesor yang luar biasa cepat, maka kita harus modal besar. Tapi tidak semua orang ingin seperti itu kan. Pinginnya ya cepatnya cukuplah, harganya juga terjangkau. Ya. Nah, untuk menyeimbangkan antara kecepatan, kapasitas, dan ukuran tadi, nah kita menggunakan yang namanya hierarki memori untuk menyeimbangkan tiga aspek tadi. Nah, tadi di slide sebelumnya kan dijelaskan tentang memori itu untuk menyimpan data dan juga instruksi. Nah, orang terus berupaya gimana ya caranya agar mikroprosesor saya itu bisa jalan dengan cepat. Nah, ada dua arsitektur yang dikenal. Pertama adalah Harvard, kedua adalah von Neumann. Laptop atau komputer PC yang teman-teman gunakan itu menggunakan arsitektur von Neumann, yaitu satu memori, satu RAM digunakan bersama-sama untuk instruksi dan juga data. Jadi data cemplungin memori instruksi atau program cemplungin memori, semua jadi satu dalam satu memori. Itulah arsitektur von Neumann. Nah, kemudian dulu orang saintis di Harvard berpikir instruksi dan data. Mereka punya karakteristik yang berbeda. Kenapa disimpan di satu memori yang sama? Kalau misalnya kita pisahkan, ini adalah tempat buat nyimpan program, seperti instruksi dalamnya dia. Ini adalah tempat buat nyimpan data. Harusnya lebih cepat. Nah, mereka coba simulasikan, ternyata memang benar.
Kalau kita memisahkan antara memori untuk menyimpan program dan memori untuk menyimpan data, itu ternyata dia jauh lebih cepat. Cuma masalahnya busnya jadi double. Ada bus buat ngobrol sama instruction memory, dan ada bus untuk ngobrol sama memori yang menyimpan data. Kalau di sini tadi cuma ada satu busnya, tapi di sini dia ada double. Oke. Nah, karena Harvard ini dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai sesuatu yang ideal tapi sulit untuk diimplementasikan karena jadi mahal banget, makanya orang membuat yang namanya modified Harvard, yaitu ya negosiasi antara Harvard dengan von Neumann. Caranya gimana? Caranya adalah pada saat kita membangun hierarki memori, tadi kan kita menyebutkan ada 3 aspek kan, kapasitas, speed, dan price. 3 aspek ini ingin kita seimbangkan agar lumayan cepat, kapasitasnya cukup, dan harganya pun terjangkau. Tapi kalau teman-teman pengen, saya nggak mau, saya crazy rich, saya pengen prosesor saya pengen yang jadi yang tercepat. Berarti kita hanya menggunakan 2 yang atas ini aja. Tapi memori kita itu jadi kita pasang gede banget. Misalnya kalau rata-rata laptop kan paling cuma 16 GB. Biasanya sih 8 GB, tapi kadang banyak juga yang sudah upgrade ke 16 GB. Nah, saya crazy rich, saya punya uang kok. RAM saya pasang 1 terabyte misalnya, atau 1000 GB. Ya silakan aja. Dia memang jadi cepat, tapi harganya jadi sangat mahal. Oke? Nah, tapi nggak semua orang seperti itu. Mereka akan mencoba menyeimbangkan antara kapasitas, speed, dan price. Caranya yaitu dengan membuat hierarki memori. Ini adalah mikroprosesornya di atas. Pada saat mikroprosesor ingin memproses data, pertama dia akan nyari di register. Register dia tengok, datanya nggak ada. Maka dia akan turun ke bawah. Dia akan nyari di cache. Nah, cache ini dia adalah memori kecil yang ada di dalam mikroprosesor. Dia akan cari di sana, ternyata nggak ada juga. Kalau nggak ada di cache, berarti saya turun lagi ke RAM. RAM-nya laptop misalnya. Jadi kalau nggak ada register, nggak ketemu, turun ke bawah. Nggak ada juga, turun ke bawah. Kalau di sini juga nggak ada, ya terpaksa turun ke sampai baca hard disk atau SSD. Baru setelah itu datanya diambil, dibawa ke atas lagi, di copy ke atas, dan dibawa ke register. Baru bisa diproses oleh mikroprosesor. Nah, itu cara kerja dari hierarki memori. Nah, hubungannya hierarki memori dengan yang slide tadi, yang tadi kita pengen modified Harvard aja gitu. Nah, kalau dia pure Harvard arsitektur, itu berarti mulai dari sini itu sudah dipisah. Ini hanya boleh untuk menyimpan data. Ini adalah untuk menyimpan program. Tapi kalau kita berbicara di modified Harvard, dia tidak di sini misahinnya, tapi di sini. Maka di cache di sini dia ada cache untuk data, ada cache untuk program. Oke. Oke, kita coba lihat dulu. Kita coba main-main ke intel.com misalnya. Kita lihat produk. Misalnya Celeron aja ya.
Nah, di sini kita bisa melihat contoh misalnya Intel Celeron prosesor G5905. Ada tulisan di sini 4M cache. Itu berarti dia ada 4 MB cache yang digunakan diimplementasikan di dalam mikroprosesornya. Jadi kita beli Intel Celeron, di dalam itu sudah ada cache-nya, yaitu 4 MB. Coba kita klik saja. Apakah ada keterangannya? Kita coba lagi ya. Nggak ditulis di sini. Coba. Oh, cuma dikasih gini aja ya. Cuma 4 MB cache. Coba kita download saja. Ya, di sini nggak diceritakan. Kita coba cari yang lain aja. Coba produk, coba yang Intel Xeon. Nah, ya. Nah, di sini dia tulis 12 MB cache. Cuma apakah dia memisahkan antara data cache sama program cache? Nah, dijelaskan ini. Yep, sama dijelaskan juga cuma 12 MB. Oke, kita skip aja. Atau kita coba ke ARM. ARM ini juga pembuat mikroprosesor, cuma dia lebih banyak bergerak untuk microcontroller, untuk special purpose, misalnya untuk AI, untuk apa, vision, computer vision atau yang lainnya. Cortex M. Jangan yang A harusnya tidak bisa. Oke, ini dia. Di sini dibilang memori sistem saya untuk yang ARM Cortex 710 yang keluarga A. Di sini dibilang saya punya 3 level cache. 3 level cache. Keren ini. Berarti dia cache-nya sendiri dia ada 3 level. Kok ini sekarang dia cuma ada 1. Tapi kalau dia tadi cache-nya dibagi 3. Ada level 1, level 2, level 3. Jadi kalau dari register nggak ada datanya, dia cari ke level 1 dulu. L1 nggak ada, ke L2. L2 nggak ada, ke L3. Baru ke memori bawah. Nah, kita coba lagi. Di L1, dia memisahkan antara instruction cache dengan data
cache. Instruction cache-nya 32 kilobyte, data cache-nya adalah 64 kilobyte. Nah, ini berarti ARM itu menggunakan modified Harvard. Jadi di level cache-nya dia memisahkan antara ini bagian untuk data ya, ini bagian untuk program ya. Nah, tapi ternyata di L2 sama L3 dia nggak misahin lagi, nyampur aja, mau program, mau data dari satu tempat. Hanya di L1 dia memisahkan. Nah, ini disebut sebagai modified Harvard. Oke, lanjut lagi. Sudah setengah jalan, dah slide 10. Nah, jenis memori teman-teman sudah tahu, ada register tadi kan di dalam mikroprosesor, ada RAM yang ada di dalam laptop, ada hard disk dan lainnya. Nah, selain jenis memori berdasarkan lokasinya internal di dalamnya mikroprosesor atau di luarnya mikroprosesor berarti eksternal, kita juga bisa memilah antara memory types berdasarkan jenis aksesnya. Apakah dia bisa baca dan juga tulis, atau cuma bisa dibaca saja. Kalau bisa dibaca tulis, berarti namanya adalah RAM, Random Access Memory. Tapi kalau hanya bisa dibaca saja, atau nature-nya adalah akan jauh lebih banyak dibaca daripada ditulis, mungkin tulisnya cuma ya 10 kali, tapi bacanya bisa sampai ribuan kali. Nah, dia disebut sebagai keluarga ROM, Read Only Memory. Oke. Nah, RAM sendiri ada dua jenis, ada namanya static RAM, ada namanya dynamic RAM. Static RAM itu kalau teman-teman ingat materi di teknik digital kemarin, dia sebenarnya adalah flip-flop isi dalamnya. Dynamic RAM, dia hanya transistor ditambah dengan kapasitor. Nah, kapasitor itu untuk menyimpan memorinya. Apakah mau menyimpan angka 1 atau menyimpan angka 0. Oke. ROM sendiri ada jenis-jenisnya, ada programmable ROM, jadi kita hanya bisa sekali nulis, terus setelah itu dibaca terus, atau dia juga bisa ditulis, baru kemudian diprogram lagi, dan kemudian dibaca. Cuma ditulisnya ya nggak banyak-banyak, nggak sering-sering. Paling cuma 10 sampai 100 kali dalam seumur hidupnya dia. Nah, karena dia dibatasi jumlah write-nya, makanya dia ada umurnya. Contoh misalnya yang EEPROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Jadi EEP ini adalah Electrically Erasable Programmable ROM. Contohnya adalah flash disk Anda. Flash disk Anda itu termasuk EEPROM. Dia sebenarnya termasuk ROM. Makanya dia konsepnya adalah sekali dibaca, sekali ditulis, selanjutnya adalah tinggal dibaca beratus-ratus kali. Nah, sama kayak konsep yang ROM tadi, dia sebenarnya tidak didesain untuk ditulis terus-menerus. Makanya dia punya umur yang dihitung dari berapa kali saya boleh ditulis. Contoh misalnya EEPROM yang harganya lumayan mahal, itu bisa sampai 1 juta kali ditulis. Tapi kalau flash disk yang murah meriah, ya hanya 50.000, udah dapat yang 16 giga. Nah, itu biasanya hanya sekitar 1000 kali, itu sudah rusak. Tapi buru-buru rusak ya, biasanya udah hilang duluan. Atau siapa yang minjem flash disk saya ya. Nah, itu flash disk. Nah, sekarang baru kita mulai masuk ke interaksi antara mikroprosesor dengan memori. Nah, tadi sudah kita lihat di 888 ada sinyal read dan ada sinyal write. Read berarti saya mikroprosesor ingin baca dari memori. Write berarti saya ingin nulis ke memori. Tapi dia ada langkah-langkahnya. Gimana caranya mikroprosesor membaca dari memori? Bukan ke ya, tapi dari memori. Jadi datanya ada di memori, saya mikroprosesor ingin baca datanya dari
memori. Nah, pertama, mikroprosesor akan mengirimkan alamat. Saya kasih tahu alamatnya dulu, kemudian baru setelah itu kita kasih sinyal kontrol ke memori. Deng, saya ingin baca. Nah, memori begitu dapat perintah, oh, saya ingin dibaca. Saya ada banyak banget halamannya. Yang dibaca mau yang mana? Nah, dia langsung baca address bus. Baca address bus, oh, sel nomor sekian yang mau dibaca. Nah, sel nomor sekian diambil datanya dan dikirimkan lewat data bus. Oke, jadi itu urutannya. Address bus dulu dikirim, baru kemudian sinyal baca, baru kemudian RAM-nya akan nyari datanya dan dibawa ke mikroprosesor. Nah, karena memori itu banyak kan selnya, dia harus nyari kan. Nah, makanya RAM itu dia butuh waktu untuk mencari datanya. Nah, itu kalau mikroprosesor ingin baca. Terus kalau ingin nulis gimana? Nah, kalau ingin nulis, pertama adalah mikroprosesor akan mengirimkan, ini kayak salah animasi ya. Mikroprosesor pertama akan mengirimkan address dan juga datanya. Disiapkan dulu address bus, ini alamatnya ya. Ini datanya. Nanti tolong data ini disimpan pada sel memori sesuai dengan alamat yang ada di address bus. Baru setelah itu dia ngirim tulis. Sehingga memori, wah, saya disuruh nulis nih. Datanya apa? Ini. Di mana saya harus nulis? Oh, itu. Saya cari dulu sel memorinya. Oh, di sini tepatnya. Datanya dimasukkan. Itu cara mikroprosesor menulis. Jadi sinyal write itu terakhir dikirimkannya. Oke, tadi ada ROM sama RAM. Kita coba bandingkan. Apa sih bedanya ROM sama RAM itu tadi? Tadi sudah dibahas bahwa ROM cuma bisa dibaca. RAM selain bisa dibaca, dia juga bisa ditulis. Oke, kita lihat. Ini adalah ROM. Kalau kita perhatikan di sini ada A0 sampai A7 plus A8 sampai A9 dan A10. Berarti dia ada A0 sampai A10. Berarti dia ada berapa kombinasi? 2 pangkat 11. Atau tadi adalah 2 kilo. Atau 2048 kombinasi. Nah, sekarang datanya D0, D1, D2, lanjut sampai D7. Berarti dia ada D0 sampai D7. Berarti dia ada 8 bit atau sama dengan 1 byte. Berarti kapasitas ini, kapasitasnya dari 2716 adalah 2000 byte atau 2 kilobyte. Hal yang sama berlaku persis dengan RAM. 4016 kodenya. Dia juga ada A0 sampai A10. D-nya pun juga D0 sampai D7. Yang membedakan adalah di RAM dia ada WE dan OE. WE berarti dia adalah write enable. OE berarti output enable. Dan dia aktif low. Berarti dia aktif kalau 0 volt. Jadi kalau kita saya pengen baca kamu ya. Saya pengen baca static RAM, pengen baca kamu. Pengen baca berarti saya ngasih taunya lewat sini. Saya kasihlah di sini 0 volt. Untuk menunjukkan bahwa saya pengen baca kamu. Tapi kalau saya pengen nulis, caranya gimana? WE-nya yang kita kasih 0 volt. Nah, itu untuk membedakan perintah ke RAM-nya, saya pengen baca atau saya pengen nulis dengan menggunakan inputan OE atau WE tadi. Nah, kalau di ROM nggak ada.
nggak ada WE dan OE, soalnya dia hanya baca saja. Tapi ada satu saat di mana kita pingin nulis kan, soalnya pas kita beli 2716 itu kan masih kosongan, pingin kita tulis. Nah, cara nulis yaitu dengan memberikan sinyal di pin 18 ini, VGM, program. Kita mau masukkan program ke dalam dia. Karena dulu memang ROM itu fungsinya adalah untuk menyimpan program. Makanya ingat kan minggu lalu kita bahas ada motherboard PCXT, ada 8088. Pada saat komputer itu di start pertama kali, maka 8088 pengen tahu kan saya harus ngapain. Instruksi apa yang harus saya kerjakan? Nah, instruksinya kita simpan di ROM. Oke. Nah, ini perbedaan antara ROM sama RAM. Nah, tapi sebenarnya di dalamnya memori itu ada apa sih? Nah, sebenarnya dia mirip seperti Excel. Excel kan kalau kita buka spreadsheet-nya ada kolom, ada baris kan. Nah, kita bisa menentukan saya ingin baca sel yang ini, yaitu dengan mengirimkan informasi kolomnya dan informasi row-nya. Contoh misalnya, saya ingin baca ini. Berarti saya harus ngasih tahu kolomnya adalah 00101 dan row-nya adalah 00001. Maka dia akan melihat seret, seret, oh datanya ini isi datanya. Jadi di dalam memori itu sebenarnya ada sel memori. Fungsinya adalah untuk menyimpan datanya. Nah, untuk mengambil data tersebut, kita harus tahu sel yang mana. Karena selnya ada banyak banget. Tadi kan ada 2000 kan, yang di 4016 tadi, ada 2048 sel memori. Yang mana selnya? Nah, untuk bisa menentukan sel yang mana, itu menggunakan alamat. Kita harus kasih alamat dulu. Oh, alamatnya adalah 00101, 00001. Oh, tahu dia. Oh, sel yang itu. Ini perintahnya apa? Read atau write? Read. Oh, berarti data ini nanti dikeluarkan. Oh, perintahnya write. Oke, data yang baru mana? Oh, data barunya adalah 0011. Oke, data ini akan numpuk ke dalam ke dalam sel tersebut. Oke. Nah, kalau kita mau bedah lebih dalam lagi, dia modelnya seperti ini. Contoh misalnya di sini ada sebuah ROM yang isinya hanya 4 byte. Kecil banget. Berarti karena 4 byte, berarti byte-nya menunjukkan database-nya adalah D0 sampai D7. 4-nya itu menunjukkan dia hanya ada 2 buah address bus, A0 dan A1. Karena pada saat A0-nya 0, A1-nya 0, kita lihat di sini, kalau dia 00, maka di sini jadi 1, sini jadi 1, 1, jadi 1. Maka kolom D ini yang aktif. Datanya dikeluarkan ke database. Tapi kalau kondisi A0 dan A1-nya berbeda, misalnya di sini 1, di sininya 0. Oke, kita coba sekarang. A1-nya 1. Ini jadi 0. 1 tambah 0 tambah 1 ya nggak bisa. Maka di sini kita lihat lagi. A1, 1. Oke, berarti di sini 1. Dia jadi 0. Di sini jadi tetap 0. Ini 0. Oh, berarti 0 tambah 0 dia 0. Aktif dia di sini. Maka kolom C sekarang yang dikirimkan ke database. Tapi kalau 1-1, maka salah satu gerbang OR-nya yang aktif. Sehingga sama-sama satu kolom yang dikirimkan ke database. Oke, nah database tersebut nanti akan dikirimkan ke sini. Nah, sekarang yuk kita coba mensimulasikan cara mengkoneksikan mikroprosesor dengan memori. Nah, berapa?
1:30 ada ya. Berarti masih ada setengah jam lagi. Oke, misalnya kita pakai sekarang 8080 biar gampang lah, jangan pakai 8088. RAM-nya pakai 2114. Cuma masalahnya 2114 ini datanya hanya ada 4 di sini. Ya, enggak apa-apa lah. Kita coba aja. Di sini kita lihat ada address bus, ada data bus, dan ada control bus. Kita hilangkan dulu yang tidak terpakai langsung antara microprocessor dengan memori. Oke, berarti cuma ini aja, ininya hilang. Kayak ground, power, reset, itu kita hilangkan semua dulu, biar lumayan bersih lah. Jadi tinggal data bus, address bus, dan juga control bus. Oke, pertama adalah data bus. Data bus 8088 dia 8080 dia ada D0 sampai D7. 214 dia hanya ada 4 saja. Ya udah tinggal konekin aja. D0 dengan IO1, D1 dengan IO2, D2 dengan IO3, D3 dengan IO4. Udah. Sekarang kontrol bus gimana? Nah, 8080 ingin ngasih tahu, saya ingin baca ya sekarang ya, atau saya ingin nulis ya. Nah, caranya adalah dengan mengirimkan sinyal WR ini ke WE di 2114. Ya tinggal connect aja karena sama-sama aktif low. Oke. Nah, coba kita balik lagi. Nah, sini. Nah, tadi kita sudah melihat data bus, control bus, sekarang adalah address bus. Nah, address busnya ada A0 sampai A15, dari 8080-nya. 214 itu hanya A0 sampai A9. Nah, apa? Kita konekin aja. A0 sama A0, A1 sama A1, A2 sama A2, A3 sama A3, A4 sama A4, A5 sama A5, A6 dengan A6, A7 dengan A7, terus sampai A9. Terus sisanya gimana? A11 sampai A15, A10 sampai A15, ya enggak kepake. Maka bisa kita abaikan saja. Oke. Nah, setelah kita membuat desain interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori, tentunya kita harus tahu kan, nanti kalau saya bikin program dan saya ingin ngambil sel data yang ada di sel pertama dari 214, berarti caranya gimana? Nah, agar tahu, maka kita harus membuat yang namanya peta memori. Nah, tapi sebelum masuk ke peta memori, kita coba simulasikan cara mengaksesnya. Kombinasi pertama adalah semuanya 0. Jadi A0 dari 8080 ngirim 0. Ingat kan, address bus itu arahnya pasti keluar dari mikroprosesor. Jadi A0 dikirimkanlah 0. A1 kirim 0. A2 kirim 0. A3 kirim 0, dan seterusnya. Dan ini berarti dia akan mengakses sel yang pertama. Oke, terus kalau 001 berarti dia akan mengakses data yang ada di sel berikutnya. Terus kalau 10 gimana? 11 gimana? Dan seterusnya. Ntar ini belum. Kalau 10 berarti sel atasnya lagi. 11 atasnya lagi. Kalau 1 semua, nah itu paling yang atas. Paling mentok di atas yang diakses. Nah, berarti kombinasi dari 000 sampai 1 semua itu menentukan 8080 pengen mengakses sel memori yang mana? Yang paling bawah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau yang paling atas. Nah, makanya di sini kita perlu peta memorinya. Jadi memori dari 114 paling bawah adalah 000 heksa. Karena tadi kan untuk mengakses paling bawah, kombinasi address-nya adalah 0 semua kan. Dan paling atas adalah 1 semua. Nah, 1 semua itu berarti dia
ini F, ini F, dan ini adalah 3. Atau pada saat semuanya 1, dalam heksa ditulis menjadi 3FF heksa. Jadi nanti kalau kita mau mengambil datanya, saya ingin ngambil data yang paling akhir. Oh, berarti baca data pada alamat 3FF. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita perhatikan pada saat kita membuat program di BAEC, misalnya di bahasa C kita bisa nulis seperti ini, integer main void, kemudian A adalah satu variabel, tipenya adalah integer, dan kita masukkan angka 1, kita inisialisasi dengan nilai 1. Kemudian A++, berarti nilai A akan kita tambahkan dengan 1. Nah, pada saat program ini ingin dijalankan oleh mikroprosesor, maka dia akan melalui suatu proses yang namanya compile. Dan dia mungkin jadi seperti ini. Move AX, 001, T000, kemudian seperti ini, dan kemudian dia di increase. Jadi ini yang sama seperti ini, increase AX. Jadi intinya sebenarnya pertama saya harus jemput dulu datanya dari memori, karena A di sini dia pasti disimpannya di memori, nggak mungkin di register. Kita jemput dulu datanya, makanya di sini kita jemput datanya, kemudian kita increase di registernya, baru kemudian kita simpan lagi ke memori. Seperti itu. Oke. 141, masih 20 menit. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Baik, kalau Anda, kita coba ini. Kebetulan semester kemarin ada kakak kelas yang membuat perangkat ajar untuk membantu saya mengajar. Jadi dia bikin tugas akhir, dan tugas akhirnya saya assign untuk membuat perangkat ajar mikro. Nah, masih agak bingung dengan cara menayangkannya. Kita coba saja. Nah, saya load dulu. Oke, saya refresh dulu. Browser. Oke, ini adalah tampilan meja saya di tangan saya. Saya bawa ke atas dulu. Atau ini saya coba. Gimana dia zoom-nya? Saya sini aja dulu. Oke. Nah, ini adalah perangkat ajarnya. Makanya dari kemarin saya nyoba caranya untuk bisa teman-teman mengakses, kayaknya susah banget ya. Oke, saya dulu. Nah, kalau saya coba perlihatkan dari atas dulu. Kebalik, maaf. Nah, seperti ini.
Nah, ini bisa di... Nah, udah. Oke, bentar kita lihat dulu sini. Nah, yang di kanan atas di sini ini adalah microprocessor 8088-nya. Kemudian untuk 8088 bisa bekerja, dia pasti butuh program kan. Nah, programnya tidak kita tulis ke dalam ROM, tapi di sini kita menggunakan yang namanya deep switch. Teman-teman sudah memahami tentang deep switch pada mata kuliah teknik digital. Deep switch itu yang warna merah sebelah kiri. Dan nah, di sini saya bisa lihat enggak ya? Bisa. Itu, bentar. Nah, ini adalah deep switch-nya yang warna merah ini. Dan satu deep switch itu hanya bisa menyimpan 8 bit. 8 kombinasi 8 bit sih. Nah, setiap 8 bit ini itu akan dikirimkan dan disimpan di yang namanya tri-state buffer. Dan mikroprosesor nanti akan memilih, saya ingin baca yang mana. Apakah deep switch yang paling bawah, atau deep switch yang atasnya, atau deep switch atasnya lagi, atau deep switch atasnya lagi. Jadi cuma ada 4 byte saja. Mirip seperti yang kita bahas di contoh yang terakhir tadi, A0 dan A1 berarti yang digunakan. Jadi makanya di sini hanya ada A0 dan A1 yang dipakai, yaitu warna biru dan warna kuning. Ini. Jadi ada 3 warna di sini, biru dan kuning, itu digunakan untuk memilih saya ingin baca yang mana. Ini berasal dari 8088. Misalnya saya ingin baca yang pertama, deep switch yang pertama, maka dia akan ngasih 00. Nah, karena 00, maka IC di sini adalah IC address decoder, pada kombinasi 00, maka hanya ada satu sinyal yang aktif untuk mengaktifkan salah satu dari tri-state buffer. Misalnya 00, berarti ini yang diaktifkan. Maka 00 tersebut melalui kabel warna kuning di sini, dia akan mengaktifkan tri-state buffer. Sehingga data yang disimpan di deep switch itu akan tersambung ke database. Ini database-nya. Karena gerbangnya dibuka. Gerbangnya dibuka oleh address decoder di sini tadi. Tapi kalau 01, berarti kabel kuning ini yang aktif. Dan dia akan mengaktifkan tri-state buffer yang ada di sini. Nah, begitu diaktifkan, maka gerbang ini yang kebuka, yang lainnya tutup. Dan dari sini akan dikirimkan datanya ke database. Dan dari database, dia akan masuk ke sini. Sehingga database, isi dari deep switch-nya bisa dibaca oleh 8088 sebagai instruksi. Oh, ternyata saya disuruh ini. Maka berikutnya adalah saya harus ngapain, dan seterusnya. Oke, jadi ini adalah 8088-nya. Dan kemudian inilah database-nya. Inilah address bus-nya. Yang 3 ini A0, A1, dan A2. Kita cuma pakai A0 dan A1. Nah, address bus di situ akan mengaktifkan salah satu dari tri-state buffer untuk menentukan deep switch mana yang isinya akan disambungkan dengan
data bus. Sehingga nanti bisa dibaca oleh 8088 melalui data bus-nya. Oke. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu berarti fungsi dari buffernya itu sebagai penghubung ke switch-nya ya Pak, dari address-nya. Ya, betul. Jadi Oh, address busnya dia berfungsi untuk menentukan, saya ingin baca yang itu. Oh, saya ingin baca yang itu. Saya ingin baca yang itu, dan seterusnya. berarti Nah, buffer cara, ya, buffer hanya tempat persinggahan penghubung aja Pak, apa ada kegunaan lainnya? dia sebagai pintu gerbang. Oh. Soalnya kalau nggak pakai tri-state buffer di sini, maka data dari deep switch-nya jadi kecampur semua ke data bus. Jadi rebutan mereka. Oh. Kalau misalnya di sini kita set 1, di sini kebetulan juga 1, enak. Hmm. Di sini juga 1, berarti nggak bentrok. Sini juga 1 yang paling ujung. Tapi kalau misalnya contohnya yang ini paling bawah, ini 0. Yang di sini 1. Kalau nggak ada gerbangnya, maka di sini ngasih 1, di sini ngasih 0. Mikroprosesornya bingung kan? Ya. Ini yang ngomong siapa sih, kok ada yang bilang 1, ada yang bilang 0 ya. Makanya harus ada gerbang, yang gerbangnya itu hanya boleh dibuka 1 saja dari 4 ini. Berarti jika buffernya yang satu dibuka, yang lainnya tertutup ya Pak? Betul, tutup semua. Baik. Makanya kita butuh address decoder di sini. Pada Oh. saat dia 00, cuma 1 yang aktif. Ingat kan yang waktu di Tenaga Digital kita belajar decoder 3 ke 8. Pada saat 3, 000, cuma output 1 yang aktif. Yang lainnya tidak aktif. 001, output 0 tidak aktif, output satunya yang aktif. 010, ini yang aktif. 011, ini yang aktif. Dan jadi cuma 1 yang aktif. Makanya kita butuh address decoder. Gitu, Mas Kanda. Baik, terima kasih Pak. Oke, ntar saya masih bingung gimana caranya keluar dari. Oh, ini dia. Bukan. Jadi, saya ingin balik ke sini kok. Dah. Oke, terus lagi. Nah, ntar ini masih menghadap ke arah yang salah. eh, Oke, nah ini sekarang tadi masalahnya. Saya tidak bisa memperlihatkan. Oke, kita coba aja. Uh, saya bingung. Di mana kabelnya? Hmm. Oke, ntar dulu ya, saya ngambil kabel dulu. Kok nggak ketemu kabelnya?
Mana taruh kabel powernya? Oke, udah. Nggak kelihatan nyalanya ya. Kita pakai ini aja ya. Saya pegangin aja lah. Nah, ini sudah nyala. Kita perhatikan di sini. Sekarang kita coba ngasih clock. Clocknya ada di sini. Oh, lambat banget ya ini delaynya. Bentar, mungkin gambarnya saya bawa ke bawah dulu. Let's. Ya udah. Nah, sekarang dia mulai dalam kondisi 0. Tadi reset saya tekan. Maka di sini kalau kita perhatikan, sinyal dari address 0, address 1, dan address 2 itu semuanya masih 0. Karena memang pada saat dia di reset, A0, A1, dan A2 itu pasti 0. Itu berarti saya akan ingin mengakses deep switch yang paling bawah di sini. Bentar, kayaknya sambungannya ada yang tadi terputar jadi. Oke, kita reset dulu. Udah, gambarnya jadi ini ya, blur ya. Nah, setelah di reset, kita perhatikan di sini, ternyata pada saat dia di reset, A0 atau A2 dia jadi 0. Karena itu adalah kondisi dari
resetnya yang ada di sini. Nah, kemudian kalau saya tekan lagi ini ya, clock-nya, jadi push button di sini dia berfungsi sebagai clock, maka dia akan memberikan clock, oke sekarang saya harus ngapain. Pertama dia akan menjemput instruksi. Nah, instruksi yang pertama dia jemput adalah yang dari deep switch paling bawah di sini. Nah, nanti data dari deep switch di sini akan ditransmisikan ke data bus lewat kabel yang berwarna oranye dan kemudian lewat biru ke atas dan akhirnya masuk ke kabel warna hijau dan masuk ke data bus dari 8088. Kemudian diproses, diterjemahkan dulu dan kemudian di execute. Baru kemudian clock berikutnya dia akan menjemput instruksi dari deep switch yang kedua. Sama dibawa ke data bus lewat kabel oranye ke kabel biru, pintu gerbangnya dibuka dulu, kemudian masuk ke kabel hijau dan masuk ke 8088 dan seterusnya. Nah, nanti proses untuk instruction fetch, decode, dan juga execute itu baru kita akan bahas di pertemuan keempat. Jadi nggak usah khawatir. Di sini saya hanya mempreview dulu bahwa ini adalah perangkat ajar yang kita gunakan untuk memperlihatkan cara kerja dari 8088. Oke? Oke, ini saya tutup dulu aja ya. Nah, oke, untuk pertemuan berikutnya itu kita bahas tentang I/O. Jadi kita bahas tentang gimana sih kalau tadi kan interaksi mikroprosesor dengan memori. Kalau dengan I/O gimana? Nah, baru setelah itu kita masuk ke instruksi mesin. Nah, di instruksi mesin ini baru kita akan menggunakan perangkat ajar ini secara lebih ekstensif. Kalau tadi hanya memperlihatkan kalau di reset A0 atau A2 dia jadi 0 ya, karena itulah posisi dari kalau dia di reset. Untuk menjemput instruksi yang pertama ada di alamat 00, 00, 00 dan seterusnya. Semuanya 0. Oke. Nah, berarti key point dari perkuliahan kedua ini nanti teman-teman bisa ngecek di sini bagaimana connecting microprosesor dengan memori. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan kuis, silakan teman-teman kerjakan untuk kehadiran dan juga untuk feedback kepada teman-teman bahwa oh Pak Wuki ngomong ngalor ngidul selama 1,5 jam ini ternyata cuma ngomong ini gitu. Ya. Oke. Baik, itu aja dari saya. Kalau ada pertanyaan monggo. Karena saya hanya boleh 1,5 jam maksimum untuk online ini. Baik, kalau nggak ada, misalnya nanti baru kepikiran, oh tadi saya lupa nanya apa. Nah, silakan tanyakan langsung di grup aja. Ya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Kanda. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.